Kabar bahagia datang dari pasangan muda Teuku Ryan dan Ria Ricis. Keduanya akan melangsungkan akad nikah hari ini, Jumat, tanggal 12 November tahun 2021. Momen sakral tersebut rencananya digelar di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Melalui Instagram @officialntv, akad nikah Ria Ricis dan Teuku Ryan akan disiarkan langsung di televisi. Hari bahagia pasangan ini bertajuk Halakoh Cinta Ricis Ryan Akad Nikah. Lantas, apa itu halakoh? Bagaimana halakoh dalam pandangan Islam? Berikut ini penjelasan Ustaz Adi Hidayat. Halakoh berasal dari bahasa Arab halako, yahluko, dan halkotan yang berarti lingkaran. Secara maksud arti dari halakoh ialah perkumpulan antara dua orang atau lebih yang membahas urusan agama. Secara istilah halakoh berarti pengajian di mana orang-orang yang ikut dalam pengajian itu duduk melingkar. Dalam bahasa lain bisa juga disebut majelis taklim atau forum yang bersifat keilmuan. Istilah halakoh ini sangat umum di Timur Tengah dan biasa dilakukan di banyak masjid. Materinya bisa berkaitan dengan kitab tertentu seperti akidah, fikih, hadits, sirah, dan seterusnya. Halakoh yang diisi oleh para guru yang merupakan pakar di bidangnya. Lantas, apa arti halakoh yang sering dijadikan istilah dalam pengajian hingga pernikahan? Berikut ini penjelasan Ustaz Adi Hidayat yang dibagikan melalui kanal YouTube Rever Media. Halakoh sudah ada sejak masa awal Islam. Halakoh dimaksud pertama kali dilakukan di masjid. Nabi sendiri lebih banyak melakukan tugas mendidik umat melalui halakoh di masjid yang menyatu dengan rumah beliau pada waktu-waktu yang dipilih. Hal demikian sebagaimana disebutkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya sebagai berikut. Ibn Mas'ud meriwayatkan yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sela-sela dalam ceramah pada hari-hari tertentu demi menghindari kebosanan. Ustaz Adi Hidayat pun menerangkan secara rinci pengertian dari halakoh. Quran meminta kita membikin kelompok, ayo kalau nggak percaya buka Quran ketiga ayat 104, ujar Ustaz Adi Hidayat. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh, berbuat, yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan hendaklah di antara kalian ada yang bikin kelompok, yang dikhususkan tugasnya bersinergi untuk bisa menghadirkan mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, jelasnya. Ia juga menambahkan jika tidak menyatu maka mustahil masing-masing orang bisa mengajak dalam kebaikan. Maka dalam konteks semua ini untuk menghadirkan fitrah kita untuk kemudahan dalam beribadah, tambahnya. Jadi kelompok yang dimaksudkan bukan untuk berselisih, tuturnya. Adapun salah satu fungsi halakoh yakni sebagai sarana untuk menjalin pertemuan untuk saling mengenal yang disebut dengan mu'ahoh, mempersaudarakan. Dalam halakoh ini antara anggota halakoh yang satu dengan anggota yang lainnya merupakan sebuah keluarga, di mana terjadi hubungan yang intensif untuk saling mengenali, ta'aruf, saling memahami, tafahum, saling membantu, ta'awun, dan saling menanggung, takaful. Segala persoalan yang terjadi pada anggota halakoh secara dini dapat diketahui oleh anggota yang lain dalam halakoh, demikian pula penyelesaiannya. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam halakoh diantaranya adanya murabi, dai, seperti guru yang memiliki keterampilan dalam hal mendidik, memimpin serta bergaul. Kemudian agar halakoh berjalan juga diperlukan adanya mutarobi yakni peserta binaan dari kegiatan halakoh. Seorang mutarobi hendaknya adalah seorang yang memiliki potensi. Potensi untuk diarahkan, dibimbing dan dibina. Dan terakhir ialah perlunya materi halakoh agar kegiatannya terlaksana. Sehingga peran murabi dalam halakoh sangat diperlukan dan memahami problema dengan para kelompok peserta binaan. Karenanya, murabi harus mencermatinya dan mencarikan solusi terbaik dan bermanfaat untuknya. Itulah arti halakoh serta aturan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.